kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik ya? Siap belajar? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Yang hadir angkat tangan. Rizka, Farah, Ratu, Intan, Rianti, Abdillah, Afifah, Lili, Tirja, Anton, Rizky, Hadir. Faisal, Deka, Rohis, Oman, Al, Hadir. Nansa, Umar, Riko, Akil. Hadir. Nah, coba lihat bajunya. Udah pada rapi belum ya? Sudah lengkap semua? Sudah. Lihat di bawah meja ada sampah tidak? Tidak. Oke, sip. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Garuda Pancasila dipimpin oleh Rizka. Silakan Rizka. Sebentar.
Satuan makhluk hidup dalam lingkungan. Dan itu ya, satuan makhluk hidup dalam lingkungan. Yang pertama ada apa? Individu. Yang kedua, Populasi. tiga, Komunitas. empat, Ekosistem. lima, biosfer ya. Nah, populasi itu apa anak-anak? Itu disebut individu. Individu kita ya, manusia nih satu individu, Ibu Rina. Terus ada seekor hewan begitu ya, tanaman itu individu. Yang kedua populasi apa? Sekelompok individu sejenis yang hidup di suatu area tertentu. Misalnya populasi rusa di taman nasional. Yang namanya populasi berarti sejenis sedang berkumpul ya. Kemudian kalau yang ketiga komunitas apa? Kumpulan berbagai populasi yang berbeda. Lebih kompleks lagi ya kalau di komunitas. Yang keempat ekosistem apa? Terdiri dari Ya, di ekosistem ada abiotik dan biotik. Kalau biotik itu makhluk hidup. Abiotik bukan makhluk hidup. Yang saling berinteraksi ya. Yang kelima biosfer apa? bagian dari bumi yang mendukung kehidupan. Begitu ya, lanjut. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran hari ini ya. Nih. Yang pertama apa? Memahami konsep Yang kedua? memahami konsep jaring-jaring makanan. Yang ketiga? Mengidentifikasi berbagai jenis makanan. Yang keempat? Menganalisis hubungan antar organisme dalam rantai makanan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nih ada pemahaman bermakna ya, sama seperti manfaat pembelajaran ya, yaitu untuk Peserta didik mampu memahami hubungan antar makhluk hidup dan bagaimana selanjutnya ada 6 langkah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, simulasi, kemudian pelaksanaan, yang kedua, pendataan atau identifikasi masalah, tiga, pengumpulan data, empat, pengolahan data, lima, pembuktian, enam, menarik
ya, dia tidak memakan organisme lain karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Dari mana sih? Fotosintesis. Ya, fotosintesis dibantu oleh matahari. Yang kedua, selanjutnya apa tadi? Rumput dimakan? Belalang disebut sebagai konsumen satu atau pemakan pertama ya. Kemudian belalang dimakan? Katak berarti disebut konsumen dua. Ada lagi nggak yang makan katak? Berarti ularnya konsumen tiga. Ularnya dimakan lagi nggak? Dimakan oleh elang. Elangnya berarti konsumen satu. Jadi siapa yang memakan elang? Dekomposer. Kalau elangnya mati nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer itu dapat berupa apa aja? Ada jamur, ada bakteri, ya enggak? Nah itu ya. Seperti itu anak-anak. Nah kemudian nih ada contohnya ya. Tadi kan penayangan video, sekarang gambar nih. Coba ibu mau nanya, ini gambar apa anak-anak? Rantai makanan ya. Produsennya mana? Rumput dimakan belalang. Konsumen satu atau disebut konsumen primer ya. Kemudian belalang dimakan katak. Katak berarti konsumen atau konsumen sekunder. Katak dimakan lagi oleh ular. Ular termasuk konsumen disebut konsumen tersier. Nah, ularnya dimakan lagi oleh elang. Berarti elang termasuk konsumen ya. Nah, elangnya diuraikan oleh dekomposer berupa jamur. Ini berarti gambar rantai makanan. Seperti tadi ya. Selanjutnya coba ini gambar apa? Jari-jari makanan. Jari-jari makanan itu apa sih? Jari-jari makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Ya. Kalau di situ kan makannya satu, dimakannya satu ya, kayak rantai aja bentuknya. Kalau jari-jari makanan lebih rumit, ya enggak? Karena produsennya dimakannya oleh dua konsumen. Ini dimakan ini juga dimakan ini, kayak gitu ya. Coba kita lihat. Nih, dari sawi. Sawi dimakan oleh ular. Sawi juga dimakan oleh tikus. Sawi juga dimakan oleh belalang. Kemudian belalangnya dimakan oleh bibit. Belalang juga dimakan oleh katak. Terus katak dimakan tikus dimakan nah, bunga sepatu dimakan ulat dimakan burung pipit dimakan begitu. Coba di sini ada berapa rantai makanan? Coba Oman, ada berapa rantai makanan? 3 ya? Iya, bisa 3 ya? Oke, cukup. Selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana kegiatan manusia seperti membuang sampah sembarangan dapat mempengaruhi rantai makanan di lingkungan kita? Apakah dapat mempengaruhi? Tidak, anak-anak? Mempengaruhi ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan supaya tidak tercemar. Karena di dalam suatu lingkungan ada rantai makanan dan jaring-jaring makan. Kalau satu aja misalkan hewannya punah, maka akan apa? Ya, berubah ekosistemnya atur rantai makanan ya. Nanti konsumen lainnya kekurangan makanan, begitu ya, nanti akan menyebabkan kepunahan. Membuang sampah sembarangan dapat mengganggu rantai makan dengan berbagai cara ya. Misalnya ada sampah plastik nih, dapat mencemari lingkungan. Itu tuh berdampaknya pada hewan dan juga manusia. Kalau manusia gimana? Bisa menyebabkan sakit kan? Kalau hewan sama ya. Makanya meminimalisir penggunaan sampah plastik. Tadi pertanyaan kedua, bagaimana kegiatan manusia seperti perburuan liar dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan di suatu ekosistem? Jawabannya dapat ya. Contohnya misalkan apa?
Udah. Mau duduk atau berdiri? Duduk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendekat, melihat, fokus. Yang terakhir, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku siap belajar. Selanjutnya Pak Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakannya sesuai kelompok masing-masing ya. Coba kelompok satu maunya yang mana? Ini laki-laki ya. 1, 2, 3, 4 dulu. Isinya ada rantai makanan dua kelompok dan jari-jari makanan 2 kelompok. Nanti kalau udah selesai pakai ini ya, gambarnya di dinding terus ditempelin di depan ya anak-anak. Kalian nanti membuat struktur apa tuh rantai makanan dan jari-jari makanan.
Tulisannya mana?
harus saling bekerja sama, saling membantu ya. Kalau temannya ada kesulitan dibantu. Dan kalau ada yang punya pendapat silakan tuangkan dalam jawabnya.
Dan ntar dibuat kesimpulannya ya, setiap kelompok ya. Apa ini?
Ya lanjut. Di bawah aja lah, sekalian di bawah. Yuk, maju aja kalau satu yuk. Awas, awas. Silakan kawan-kawan di depan ya. Ayo Al dan kawan-kawan. Oh, ini beli sebulan. Kita sekolah ini. Kita sekolah. Kebanyakan ngobrol ya. Biar teman-teman lain. Yuk, ini manis nih. Kokosan. Kamu. Tinggal dulu. Sama aja bang. Ya udah buruan yuk, waktunya mau habis nih. Ayo kelompok satu lagi ya. Baik, Lautnya di bawah. Lautnya yang di bawah sama ini jawabannya. Anak-anak perhatikan dulu ya. Ini kelompok satu mau presentasi. Yuk kita simak dulu yuk. Sambil kerjakan dan disimak kelompok satu ya. Silakan dibuka. Kita diberi pertanyaan tentang rantai makanan dan jaringan makanan. Nah, kita menjadi pertanyaan tentang rantai-rantai makanan. Nanti bacanya satu orang satu jawaban ya. Silakan bagi bacanya. Nomor satu apa? Soal nomor 1, jelaskan peran masing-masing komponen rumput, kelinci, serigala, harimau, dan pengurai dalam rantai makanan di atas. Jawaban nomor 1 akan dibacakan oleh Alfata. Ini adalah tentang rantai makan. Nah, Tapi yang mau presentasi ya. Megang dulu. Satu. Jawaban nomor 1, rumput atau produsen menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua ada kelinci. Kelinci memakan rumput. Dan ada serigala. Serigala memakan kelinci dan ada harimau. Harimau memakan serigala. Pengurai memakan sisa-sisa organisme mati yaitu harimau dan menjadikannya zat sisa. Selanjutnya nomor dua dibacakan oleh. selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Kanza. Ya, kenceng ya suaranya ya. Jawaban dan penjelasan. Populasi serigala kemungkinan akan menurun karena kekurangan sumber makanan. Populasi rumput kemungkinan akan meningkat karena predator utamanya atau kelinci berkurang. Penurunan serigala juga bisa berdampak pada harimau yang mungkin akan mencari makanan lain atau populasinya juga menurun. Ya. Tadi soalnya dibaca belum? Belum baca ya.
ketersediaan yang sekarang bagi produsen untuk tumbuh sehingga rantai makanan dapat terus berlanjut dan ekosistem tetap seimbang. Oke. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, identifikasi dan jelaskan jenis interaksi antar makhluk hidup yang terjadi antara kelinci dan serigala serta serigala dan harimau. Soal nomor 4 akan dibacakan oleh Umar. Interaksi antara kelinci dan serigala dalam predasi, di mana serigala predator memangsa kelinci. Interaksi antara serigala dan harimau juga merupakan predasi, di mana harimau predator memangsa serigala. Selanjutnya, soal nomor 5. Buatlah satu contoh rantai makanan lain yang mungkin terjadi di ekosistem yang sama dengan komponen yang berbeda, namun tetap menunjukkan konsep produsen, konsumen, dan pemeran. Coba nomor 5 akan dibacakan oleh saya. Jawaban yang pertama, contoh rantai makanan lain adalah pohon, rusa, harimau, lalu mulai. Pohon sebagai produsen, rusa sebagai konsumen. Rusa sebagai konsumen primer, harimau sebagai konsumen sekunder, dan pengurai yang menguraikan sisa-sisa harimau. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1. Ada ini? Tidak ada. Tadi ada harimau. Sudah jelas ya? Ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekompos. Oke. Selesai ya penutupan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa yang udah? Yuk, saya maju. Ya. Yang udah semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami Oke, tentang rantai makanan di ekosistem laut. Ya. Oh iya, kita belum perkenalan, maaf ya Pak. Ya. Dari ujung dulu. Nama saya dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Dapur Bisa. Perkenalkan nama saya Besa Ramban. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat. Lanjut. Oke, di sini kita juga mendapatkan soal dan sudah menjawabnya. Soal nomor pertama, jelaskan peran fitoplankton dan zooplankton dalam ekosistem laut yang digambarkan, serta mengapa keduanya dianggap sebagai dasar dari rantai makanan ini. Jawaban dan penjelasan. Soal ini meminta identifikasi peran profil produsen, konsumen, primer, sekunder, tersier, dan analisis dampak perubahan populasi. Misalnya, fitoplankton sebagai produsen dan webidangari sebagai konsumen primer, lobster dan ikan tuna sebagai konsumen sekunder, dan burung pelikan serta ikan paus sebagai konsumen tersier. Penurunan populasi fitoplankton akan berdampak pada semua organisme yang tergantung padanya, seperti udang dan ikan teri yang kemudian akan mempengaruhi konsumen tingkat selanjutnya. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 2, bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam rantai makanan yang ditunjukkan pada gambar. Berikan contoh perpindahan energi tersebut. Ya. Ayo maaf, ada kesalahan. Jawaban dan penjelasannya. Soal ini meminta identifikasi rantai makanan spesifik dan penjelasan aliran energi. Contoh rantai makanan fitoplankton dimakan udang, dan udang dimakan lobster dimakan ikan paus. Lalu ikan paus diuraikan oleh dekomposer. Aliran energi dimulai dari produsen, yaitu fitoplankton.
yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Kemudian energi tersebut berpindah ke konsumen primer, yaitu udang. Saat udang memakan fitoplankton dan seterusnya ke tingkat profit yang lebih tinggi. Nomor 3, apa yang akan terjadi pada populasi ikan kecil dan ikan besar jika populasi zooplankton menurun drastis? Jelaskan alasannya. Soal ini memperhatikan jaring-jaring makanan dan makanan. Jaring-jaring makanan ini karena menunjukkan interaksi makan yang kompleks di dalam satu organisme yang memiliki lebih dari satu sumber makanan dan dimakan oleh lebih dari satu predator. Dari gambar, ikan juga memakan ikan teri dan tidak dimakan oleh ikan paus dan tidak. Jelaskan fungsi pengurai dalam rantai makanan ini. Mengapa peran pengurai sangat penting bagi berkelanjutan ekosistem? Coba menjelaskan soal ini memberi pemahaman tentang dampak lingkungan. Plankton akan menyebabkan kelangkaan makanan bagi konsumen primer, udang, ikan teri, yang kemudian akan berdampak pada konsumen sekunder, lobster, ikan tuna, dan tersier, burung pelikan, ikan laut. Karena berkurangnya sumber makanan mereka, ini dapat menyebabkan penurunan populasi. Mengapa paus bergigi atau orca berada di puncak rantai makanan ini? Apa dampaknya jika keberadaan paus bergigi terganggu? Jawaban soal ini berfokus pada peran predator puncak. Ikan paus adalah predator mereka mengendalikan populasi konsumen tingkat bawah seperti ikan tuna. Ya, lanjut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian kesimpulan aja ya, berkelompok ya. Oke? Coba kelompok 4 bacakan kesimpulannya. Sebentar. Tuh, silakan maju ke depan. Ayo kelompok 4 baca kesimpulannya. Yang lain yang udah kesimpulan mana? Ya, silakan baca kesimpulan. Kelompok 4 kesimpulan sudah belum? Perhatikan ya. Silakan. Kesimpulan dari kami kelompok 1 tentang rantai makanan. Bila salah satu susunan rantai makanan rusak, maka itu akan sangat mempengaruhi ekosistem. Ya. Betul ya. Kesimpulan kelompok 2. Kesimpulan yang terdapat di rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan pengurutan pekerjaan tertentu. Pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Pada lingkungan yang pertama yaitu suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri yang bisa disebut juga sebagai produsen. Dari sudah apa? Kesimpulan kelompok 2. Betul sekali ya. Kelompok 2 betul kesimpulannya. Belum. Kelompok 4. Oke. Jadi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah mengerjakan tugas kelompok dengan baik ya untuk semua kelompok. Selanjutnya Ibu beri ini dulu soal proses ya. Soalnya berupa esai, kalian kerjakan masing-masing. Kasih nama kelas pelajaran. Dah.
Baik, Bu. Coba sudah selesai dulu. Sudah. Sudah tak? Sip. Ayo, Kim. Semangat. Ansa, semangat. Yuk, ada yang sudah? Udah kan? Udah. Jangan lupa ya, tugasnya di rumah ya. Pertemuan lagi next sekarang. Oke. Tadi kelompok 3 dan 4 belum menyampaikan kesimpulannya ya? Coba berikan kesimpulan tadi. 3 dan 4. Ya, boleh. Silakan maju nak. Atau di situ? Oke, silakan. Yuk, silakan. Dari makanan terdiri atas beberapa rangkaian makanan. Dan setiap organisme memiliki peran spesifik. Jika salah satu jaring dari makanan punah, maka jaring dari makanan akan berubah. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Coba. Yuk. Ya, Rizky. Ya, silakan Ki. Salah satu contohnya kalau jika paus orca contohnya paus orca mengalami kepunahan akibat pemburuan liar, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem di laut. Contohnya populasi ikan besar dan ikan kecil yang sangat membludak dan akan menyebabkan ketidakseimbangan populasi ikan besar dan ikan kecil dan akan kepunahannya ikan kecil. Ya. Oke, makasih Rizky. Tepuk tangan buat kelompok 3. Coba, ini mau nanya ya. Tadi kelompok 1 itu ekosistemnya di mana? Di darat. Daratannya? Di ekosistem darat. Ada jaring, ada rantai makanannya di ekosistem darat. Kelompok 2 ekosistem apa? Kebun. Karena ada sayuran, ada tanaman stroberi ya. Itu berupa jaring-jaring makan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan ya yang saling berinteraksi. Kelompok 3 laut. Ekosistem laut betul sekali. Ya, ini rantai kan? Rantai makanannya. Ya betul. Yang keempat Itu dari makanan. apa ini? Ekosistem mana ini? Ayo, ekosistem apa ayo? Sungai dan darat. Ya. Air tawar bukan? Ya, air tawar ya. Jaring-jaring makanan yang ada di air tawar.
Berarti nih, sangat senang di sini, senang dan paham, kurang senang dan bingung, tidak senang atau tidak paham. Silakan. Kelompok 1. Mana spidolnya tadi ibu minjem? Yuk, kelompok 1 beri materi dulu ya. Yuk, silakan. Dan nama ya, Nak? Terima kasih, Uma. Alhamdulillah, lanjut. Wow, bisa juga. Nah. Siapa tuh? Akhir. Oke, Kir. Lanjut. Ya, Alam. Satu lagi. Sip. Silakan duduk ya. Lanjut, kelompok 2 berjumpa lagi. Oke. Lanjut kelompok 3. Yuk, cepetan ya. Udah ya? Nah, terima kasih. Silakan duduk. Yuk, kita ice creaming lagi. Bu, kelompok 4 harus buang Bu. Udah ya, udah diwakilkan. Yuk. Dan anak-anak selesai ya belajar hari ini, silakan baca doa. Dipimpin oleh Rizky. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama yang masing-masing. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Doa dari salah